diskusi, saya mau memberikan beberapa hal yang mungkin dianggap penting ya. Tapi terus terang nanti pada waktu ujian, tumor mediastinum yang dikeluarkan itu pasti anterior dan pasti timoma. Karena yang paling banyak diskusinya itu adalah timoma. Selain itu, diskusinya nggak terlalu banyak. Contohnya kalau limfoma, lebih ke arah kemoterapi, kemoradioterapi, jadi bukan bedah. Terus schwannoma atau neurogenetic tumor, ya kita operasi, nggak ada lagi, cuma operasi, udah itu aja, apalagi yang lain, nggak ada yang lain. Terus kalau yang lain lagi, teratoma, operasi. Jadi yang diskusinya paling banyak itu adalah timoma, karena timoma punya myasthenia gravis. Nah, itu yang kalian harus perdalam, hubungan antara timoma dengan myasthenia gravis, itu yang paling sering ditanyakan. Berapa persen timoma akan keluar myasthenia gravis, berapa persen myasthenia gravis itu punya timoma, itu juga kadang-kadang ditanyakan. Terus bagaimana tata laksana timoma dengan myasthenia gravis. Yang kalian tahu bahwa myasthenia gravis itu ada keluhan okular, ada keluhan respirasi, dan ada keluhan general weakness. Nah, nanti masing-masing itu strateginya berbeda-beda. Kalau yang okular itu mungkin hanya dengan terapi mestinon. Mestinon itu apa? Mestinon itu golongan apa? Aku lupa. Apa, Pal? Mestinon itu kelompok apa, Pal? Neostigmin, Dok. Piridostigmin. Ya. Jadi kalau yang okular lesion, dia mungkin hanya diterapi itu aja selama 3-4 minggu atau 1 bulan, nah setelah itu masuk operasi. Sedangkan kalau keluhan respirasi, berarti kan pasiennya ada di ruang intensif. Maka persiapannya bisa sampai plasmaferesis. Dilakukan plasmaferesis preoperatif 2 kali, setelah itu operasi, dan setelah itu plasmaferesis 1 kali lagi, baru dievaluasi, kalau dia membaik, baru ekstubasi. Kalau general weakness, nah ini kadang-kadang ada yang memberikan IVIG, gamma globulin, gamma globulin, apa namanya? Jadi kacau semua ini. IVIG itu apa namanya? Kamaras, ya. Kamaras pakai. Ya, kamaras, jadi gamma globulin. Kamaras. Ada yang memberikan kamaras, terus habis itu postoperatif, plasmaferesis, dan tambah lagi dengan IVIG lagi kamaras. Jadi masing-masing strategi itu berbeda-beda. Ada di ITMIC. Kalian nanti buka di Google, ada ITMIC. Tahu ITMIC ya? International Meeting of Thymus Group. Lupa saya. Pokoknya ITMIC, ITMIG. Itu mereka punya guideline-nya masing-masing. Kalau dia dengan myasthenia gravis atau tanpa. Ya, oke. Ini kayaknya banyak gangguan. Kenapa lagi? Dek, kamu main sama-sama atau kamu di sini? Enggak apa-apa. Kalau kamu di sini, kamu mau main nggak apa? Ya wes, tutup ini ya. Ya. Jadi yang saya akan bicarakan di sini adalah seperti ini. Mediastinum itu apa, lalu anterior mesh, middle mesh, sama posterior mesh. Mediastinum itu apa? Udah tahu semua ya. Mediastinum itu adalah rongga di tengah. Intinya adalah rongga yang ada di tengah, yang isinya cuma jantung sama darah. Jadi paru-paru itu bukan masuk mediastinum. Ini batas-batasnya nggak usah dibahas lah. Nah, pembagiannya seperti ini. Di depan jantung itu adalah anterior mediastinum, pas di tengah-tengah jantung dan pembuluh darah ini adalah mediastinum middle, dan di belakangnya yang tempatnya aorta itu adalah posterior mediastinum. Nah, ada yang membagi tepat di vertebra thoracal 4 sampai ke mandibular sterni itu menjadi superior dan inferior. Tapi ada yang tidak membagi seperti itu. Ada yang membaginya itu cuman anterior superior, terus middle, lalu berikutnya posterior. Tapi ada yang membagi anterior, middle, posterior dengan superior. Tapi nggak ada masalah, semuanya sama aja. Yang paling sering di anterior superior itu adalah thymus, ya, nomor 1, paling banyak. Terus limfoma ini ada di segala lini. Limfoma ini ada di depan, ada di tengah, ada di belakang. Karena dia emang ciri khasnya adalah multiple nodul atau multiple KGB, multiple lymphadenopathy. Terus ada germ cell tumor, ada endocrine tumor, dan mesenchymal tumor.
Di tengah juga sama, ada limfoma nomor 1, dan yang di tengah itu yang paling yang kadang-kadang muncul itu adalah kista. Ada kista perikard, ada kista trakea, terus kista esophagus. Tapi kalau kista esophagus agak di belakang. Nah, di posterior itu yang paling dominan adalah tumor-tumor neurogenik atau schwannoma paling sering. Terus ada kista, ini ya, saya katakan tadi kista esophagus. Saya pernah sekali melihat kista esophagus itu waktu di Korea. Dan secara epidemiologi, kalau misalkan pada anak-anak, paling sering itu adalah neurogenik tumor dan germ cell tumor, kalau dari literatur. Nah, pada dewasa, nomor 1 adalah timus. Timus itu bisa berupa timoma, bisa berupa timikarsinoma. Jadi kalau ditanyakan nanti pada dewasa tumor apa yang paling sering untuk mediastinum, jawabannya adalah tumor pada timus. Ya. Belum tentu itu timoma, belum tentu timikarsinoma. Karena dia bisa berupa timoma, bisa berupa timikarsinoma. Dan dari semua tumor mediastinum, 25% itu adalah malignan dan 75% itu adalah resectable. Jadi harusnya bisa dilakukan tindakan pembedahan. Dan kadang-kadang dia asimptomatik, tergantung ukuran. Kalau ukurannya udah kelewat gede, baru dia menimbulkan gejala atau keluhan. Kalian kan pernah melihat ada pasien dengan tumor mediastinum yang timoma yang cukup besar, tapi dia nggak ada keluhan. Nah, ada beberapa marker-marker tumor atau marker-marker seromarker yang harus kita kenali ya. Untuk tumor marker itu, untuk mediastinum itu hanya 2 ini, alfa fetoprotein dan beta HCG. Terus yang kedua untuk timoma, biasanya untuk mengecek miastenia gravis kita ngecek miastenia serologi, acetylcholine reseptor dan muscle specific tyrosine kinase. Ini terus terang di stomo yang bisa dicek cuma acetylcholine reseptor. Yang ini saya nggak tahu apakah bisa apa enggak. Tapi di literatur dikatakan seperti itu. Terus untuk parathyroid adenoma itu kita cek kalsium level. Terus pada limfoma itu kita cek hapusan darah tepi. Dan ada sebenarnya ini ya, bone marrow aspirasi juga ya. Terus untuk retrosternal thyroid, ya, ada satu tumor di belakang sternum yang dia jatuh dari goiter atau thyroid, maka kita perlu memeriksa faal thyroid. Nah ini alfa fetoprotein. Jadi kalau kita bicara tumor mediastinum, maka kita seromarkernya itu adalah alfa AFP sama beta HCG. Itu aja yang dihafalin. Kalau timoma nggak diberita itu, tapi ini untuk tumor mediastinum yang lebih ke arah germ cell tumor. Nah, ini. Dia meningkat pada embryonal sel CA dan Yolk tumor. Nanti saya punya resumen yang lebih bagus. Sedangkan dia negatif pada koriokarsinoma, seminoma, dan teratoma. Ingat-ingat ya, seminoma dia AFP-nya tidak meningkat, ya, atau negatif. Cuman seminoma, yang lainnya dia meningkat. Ya. Nanti ada resumenya. Nah, sedangkan beta HCG itu meningkat pada embryonal sel CA, koriokarsinoma, dan seminoma. Tapi dia tidak meningkat pada Yolk tumor dan teratoma. Pemeriksaan apa aja yang dibutuhkan di tumor mediastinum? Pasti nomor 1 adalah thorax foto dengan depan dan belakang, depan dan samping, PA dan lateral. Terus MSCT kontras, ini adalah 2 hal yang wajib ya. Jadi thorax foto dilanjutkan dengan MSCT. CT abdomen dan pelvis, ini kalau misalkan kita mendapatkan tumornya itu germ cell tumor, maka kita mesti ngecek testis ya, atau kita melakukan pemeriksaan pada daerah pelvis. Atau limfoma. Nah, limfoma ini kan kita harus melihat ada beberapa pembesaran KGB pada beberapa tempat, termasuk di spleen skala. Nah, kalau misalkan tumor itu ada pada posterior, dan dia itu dekat dengan spine, dengan vertebrae, ada infiltrasi, kemungkinan dia akan masuk ke medulla spinalis, maka kita wajib memeriksa yang namanya MRI. Atau dia ada di thoracic outlet, maksudnya bukan di outlet ya, inlet atau outlet yang di atas itu ya. Jadi kalau misalkan kita menduga tumor ini infiltratif pada vena subclavia, infiltratif pada vena innominate, atau infiltratif pada soft tissue yang ada di daerah apek paru, maka kita wajib memeriksa MRI. MRI ini juga menjadi pengganti CT scan pada orang-orang yang
tidak boleh dilakukan CT scan, yaitu ibu hamil. Jadi kalau misalkan ada ibu hamil, pemilihannya adalah MRI, bukan CT scan kontras. Nah ini ya, seminoma, kalau ada kecurigaan seminoma, wajib kita meriksa daerah testis. Dan segala malignansi yang seharusnya adalah kita lakukan PET scan. Dengan PET scan itu kita udah bisa tahu semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sayangnya di Surabaya nggak ada. Nanti kalau misalkan ada apa namanya bintang jatuh gitu, terus habis itu kita make a wish, nanti saya akan make a wish-nya adalah minta PET scan di Surabaya. Nah, anterior mediastinum tumor, kista ya, ada beberapa kista tapi ini jarang ya. Katanya 15-20%, tapi selama ini kalau anterior saya nggak pernah dapatkan kista-kista seperti ini. Perikardial kyst ini lebih dekat ke arah middle mediastinum dibandingkan dari anterior. Tapi yang paling sering di anterior ini adalah tumor mediastinum. Nah, ini ada beberapa macam kiste ya. Nah, kistenya seperti ini. Jadi bentukan dindingnya tipis dan ini densitasnya densitas cairan yang kental. Kalau dilihat dari hasil histo-PA-nya seperti ini. Jadi emang dindingnya tipis, isinya ini nggak ada isinya apa-apa, isinya cuma cairannya kental. Ini hasil PA makrosnya seperti ini. Nah, ini bisa dilihat densitasnya itu dibandingkan dengan soft tissue sekitarnya. Dia ada kriterianya berapa HU gitu ya, tapi saya lupa. Mungkin kalian bisa lihat. Nah, lalu yang berikutnya adalah goiter. Goiter ini juga nggak terlalu banyak, atau struma nggak terlalu banyak, tapi biasanya benign. Jarang sekali dia CA tiroid masuk ke situ. Tapi kalau udah kadung ada CA tiroid, maka kalian harus lihat kira-kira dia memungkinkan enggak, ada infiltratif enggak di trakea atau di pembuluh darah sekitar situ. Kalau memang dia infiltratif ya mungkin tindakan kemoradioterapi bisa didulukan dulu dibandingkan dengan pembedahan. Tapi ini tergantung diskusi dengan teman sejawat KL atau THT. Kalau dia benign, bentuknya koloid goiter, maka harus diambil. Kalau mereka melakukan insisi yang kolar, maka kita melakukan stereotomi atau partial stereotomi. Nah, ini gambaran dari retrosternal tumor ya, atau sternal goiter. Kalian harus ingat gambaran trakea yang bengkok begini, ya, karena kalau ada massa di retrosternal goiter seperti ini, pasti dia akan menggeser letak dari trakea, karena dia letaknya sama-sama di belakang. Dia dengan trakea kalau di leher, terus itu dia turun ke retrosternal, maka dia akan meluas ke posterior dan dia akan mendorong trakea. Satu-satunya yang bisa mendorong dia seperti ini kebanyakan adalah goiter. Jadi begitu mendapatkan gambaran trakfoto seperti ini, langsung mikir adalah nomor satu adalah struma retrosternal. Nah, setelah itu dilihat CT scan-nya. Nah, CT scan-nya kan kelihatan, batasnya tegas, bagus. Terus habis itu nggak ada potongan aksial ya. Dari potongan aksialnya kan kelihatan bahwa dia mendorong trakeanya itu ke belakang. Sehingga dia terbentuk seperti ini. Kalau ini sifatnya malignan, nah ini yang bahaya. Kalau ini malignan, maka pertimbangkan tindakan pembedahan ini akan ada untungnya atau enggak. Lihat ini infiltrasi ke pembuluh darah besar atau enggak, infiltrasi ke trakea atau enggak. Kalau memang ternyata hancur-hancuran bakal sulit, ya mungkin neoadjuvan lebih diutamakan dibandingkan dengan kita langsung operasi. Nah ini primadonanya tumor mediastinum, yaitu timoma atau tumor timus. Ini yang paling sering ya di anterosuperior mediastinum atau superior mediastinum, dan ditemukan dari literatur itu 70% di dekade 5 dan 6 katanya, tapi kadang-kadang kita dapat yang agak muda. Nah, kalian harus waspada kalau ternyata pembesaran timusiu terjadi pada usia-usia dekade 2 atau dekade 3, usia yang lebih muda, karena itu tendensinya lebih ke arah malignansi atau timikarsinoma. Ingat nggak kalian kalau tumor-tumor mediastinum pada anak-anak muda yang 19 tahun, 20 tahun, itu sifatnya lebih infiltratif dan lebih ganas. Dan Masauka type-nya itu, WHO klasifikasinya itu lebih ke arah B2, B3, dan C. Jadi lebih mengarah ke malignan. Dibandingkan dengan yang orang-orang tua. Saya pernah operasi orang yang tumornya besar sekali, timoma. Saya ingat usianya itu dia 61 tahun, tumornya cukup besar, tapi benign. Timoma B1. Timoma B1.
Tapi saya pernah operasi yang kemarin, ya, teman sejawat yang mungkin Dr. Ihsan tahu ya, teman sejawat kita itu si Dwi itu masuk OKB B2. B2 itu ternyata tengah-tengah antara dia benign atau malignan. Nah ini jadi ada satu grup namanya International Thymic Malignancy Group. Ini kalau kalian ketik di Google nanti kalian akan dapat banyak sekali guideline-guideline yang mereka terbitkan. Dan tipikal dari tumor timoma atau timus ini dia solid. Tidak boleh ada gambaran yang nekrotik atau tidak boleh ada gambaran yang heterogen. Ya, kalau kalian lihat dari CT scan-nya harus gambaran yang homogen. Kalau kalian menemukan gambaran yang heterogen, maka pikirkan jangan-jangan ini bukan suatu timoma. Jadi timoma itu batasnya bagus, gambarnya homogen. Nah, wajib periksa MCT ya untuk melihat batas-batasnya tumor, terus melihat ya homogenitas dari tumor tadi itu. Nah, PET scan ini kalau memang kita melihat bahwa dia itu batas tidak tegas, terus habis itu ada bagian yang tidak homogen, maka kita curiga bahwa dia bukan suatu timoma biasa. Nah, kita perlu meriksa adanya PET scan untuk mengetahui. Kita mungkin curiga bahwa ini adalah suatu hal yang malignan, hemikarsinoma atau yang lain. Maka kita disarankan untuk melakukan PET scan. Cuman kalau nggak ada PET scan ya sudah. Nah, terus ini yang saya katakan tadi bahwa MRI pada dada atau chest pengganti CT scan atau penambah sebagai CT scan itu dia untuk mengetahui kalau misalkan dia apakah ada infiltrasi atau keterlibatan dari struktur vaskular atau struktur-struktur jaringan yang soft tissue yang lunak seperti medula spinalis, terus esofagus, terus ke pembuluh darah besar. Nah, ini kita perlu dengan MRI. Karena dengan CT scan tidak terlalu jelas. Nah, ini macam timoma. Nah, gambarnya seperti ini. Ini gambarnya homogen. Ini MRI. Oke. Nah, yang macam kayak gini yang kalian harus hati-hati. Ya. Batas tidak tegas. Terus habis itu ini ada kok sampai begini ya, bentuknya irregular. Beda dengan yang seperti ini. Nah, kalau seperti ini nih enak nih. Tisu fatnya kelihatan. Nah, ini kayaknya gampang nih operasinya. Kayak gini juga gampang nih. Masih kelihatan batasnya ya. Tapi kalau sudah kayak begini, nah ini udah nggak jelas batasnya. Ya masih ada thymic fatnya, tapi ini kalian harus lihat bahwa ini bukan thymic fat sebenarnya. Ini adalah perikardium. Ini adalah perikardiumnya jantung. Ya, ini ada pelindungnya jantung. Jadi dia itu sebenarnya sudah nempel. Nempel ini apakah nempel betulan atau dia infiltratif pada perikardium, itu yang kita nggak tahu tantanya. Gambaran ini beda dengan gambar yang ini. Nah, kalau ini dia nempel. Dari mana saya tahu? Karena dia lebih banyak bagian yang terpisah dibandingkan dengan yang menempel ke perikardium. Jangan ini semua strukturnya nempel semua. Nah, ini yang kita harus curiga. Lagi pula ditemukan ada suatu mesh lagi di sini. Nah, ini hati-hati. Kok dia sudah ada aneh-aneh begini, maka kamu harus lebih berhati-hati lagi memutuskan. Sama dengan ini ya. Ini lihat ada jaringan yang tidak homogen ya. Ini juga sama ada bagian tidak homogen. Lalu dengan batas yang tidak terlalu jelas ya. Ini kalau saya melihat seperti ini sebenarnya bukan suatu fatty line ya. Kita menyebutnya fatty line itu adalah batas yang jelas antara tumor dengan struktur sekitarnya. Yang namanya fatty line. Jadi kita masih bisa melihat garis hitam di antara tumor dengan jaringan sekitarnya. Sorry. Ini ya, ini fatty line namanya. Tapi kalau begini nih, nah ini itu kita nggak begitu jelas apakah betul ini garisnya atau fatty line-nya atau ini adalah perikardium. Nah, kalau perikardium dia infiltratif, kita harus buka perikardium. Nah, artinya bahwa tumor itu bukan tumor yang encapsulated, bukan tumor yang encapsulated. Jadi dia bukan tumor yang benign karena dia udah infiltratif. Nanti ada pembagian stagingnya. Nah, yang dipakai itu adalah staging Masaoka Koga untuk timus ya. Ini yang saya katakan tadi. Jadi stage 1 itu dia encapsulated. Jadi dia masih dalam satu kapsul dan tidak keluar dari thymic fat. Jadi masih dalam thymic fatnya. Sedangkan stage 2 dia secara mikroskopis udah menembus dari kapsulnya. Tapi kita nggak bisa ngelihat. Secara penampakan luar dia masih nggak ada masalah, sama dengan stage 1. Tapi begitu dari hasil patologi, maka dia sudah keluar. Sedangkan kalau 2B, nah dia sudah kelihatan
bahwa dia sudah mulai ada penonjolan. Jadi dari tim MIGFET jaringan timus itu dia sudah kelihatan keluar atau sudah membesar. Nah, terus stage 3 ini dia sudah ada invasi. Invasinya yang saya katakan tadi bahwa ke perikardium atau ke paru atau ke blood vessel, nah ini hati-hati. Kalau dia yang saya katakan tadi infiltratif ke perikardium, maka ini sudah masuk ke stadium 3. Nah, kalau stadium 3 ini apakah operasi atau tidak, nanti ada. Kalau dia sudah stadium 4A, nah dia sudah menyebar di pleura dan menyebar di perikard. Ya, dia sudah membuat cairan, efusi, terus dia sudah ada banyak nodul, nodulnya di perikard atau nodulnya di pleura, itu sudah masuk ke stadium yang 4A. Sedangkan kalau 4B dia udah nyebar kemana-mana, udah lari. Bisa ke brain atau ke tulang ataupun ke liver. Nah, ini lebih gampang untuk mengertinya. Ini tumornya. Jadi kalian harus tahu bahwa timoma itu berkapsul. Sehingga operasinya itu bisa timektomi atau timomektomi. Timektomi itu cuma ngambil ini aja. Ngambil timomanya aja. Tapi kalau timomektomi, ya, itu ngambil timomanya ini dengan ngambil fatnya ini. Tapi fatnya yang cuma satu sisi nih. Nah, sedangkan kalau extended timektomi, ngambil ini semua dengan ngambil yang fat yang seberangnya juga. Dan ini ingat ya, bahwa timus itu ada pembuluh darah yang berdarahi, yang di atas itu ya. Biasanya cabang dari tiroidea inferior. Dan dia masuk ke sini. Setiap kali kalian melakukan tindakan pembedahan pada timoma, hati-hati pada bagian yang atas ya, bagian yang dia ada vaskularnya, itu biasanya perdarahan dari sini. Jadi pada waktu mau memotong tangkainya dia atau memotong pedikelnya ini, hati-hati, karena ini yang paling kencang bocornya. Sedangkan di tempat lain aman. Timus itu sebenarnya pembedahan yang paling gampang. Maksudnya gampang dalam arti bahwa seharusnya should be okay, tidak ada masalah. Untuk beginner pun dia harusnya tidak akan menemukan masalah yang berarti. Karena kapsulnya jelas, batasnya tegas, ya. Kalau timoma ya. Tapi kalau dia sudah sampai infiltrasi ke perikardium atau dia udah menjadi timikarsinoma, wah ini susah. Nah ini stage 2A, nah ini kita nggak bisa ngelihat ini, tapi secara mikroskopis dia kelihatan bahwa tumornya sudah melewati kapsul. Jadi di laporan patologinya itu akan ada tulisan bahwa tumor tidak menembus kapsul, itu stadium 1. Tapi kalau misalkan tumor menembus kapsul, nah artinya bahwa dia udah masuk stadium 2A. Kamu nggak melihat makroskopisnya muncul, tapi dari mikroskopisnya kelihatan bahwa dia menembus kapsul. Nah, kalau 2B, kamu sudah melihat, karena dia sudah mulai menonjol. Menonjolnya lebih besar. Atau dia udah ada bagian yang di timusnya atau di timomanya itu kamu melihat ada bagian yang robek atau bagian yang infiltratif atau bagian dari timoma yang menonjol, berdungkul. Nah, itu udah masuk ke stadium 2B. Tapi terus terang kalau makros punya masih kesulitan ngelihatnya, kecuali kalau kamu ngelihatnya sambil di seriusin gitu, ngelihatnya sambil diplototin mungkin ketemu. Nah, ada tipe lain dari yang 2B adalah tipe yang dia itu semuanya tumor kapsulnya tuh dimakan semua. Jadi kalau ini kan dia hanya satu sisi, tapi kalau yang satunya ini dia semua kapsulnya tuh hilang. Dan bisa dengan mikroskopik, nggak bisa, sulit kita melihatnya dengan makroskopis atau cross. Nah ini yang stadium 3, kalau stadium 3 dia sudah infiltratif. Yang saya katakan tadi, kalau dia udah infiltratif ke perikardium, ya kena perikardium, udah hati-hati. Kalau kalian sudah sampai harus membuka perikardium, berarti tumornya ini sudah cukup infiltratif, sudah stadium 3. Maka tata laksananya juga harus berbeda. Atau dia sudah infiltrasi ke pembuluh darah. Ini stadium 3 sama ya, dia sudah infiltrasi ke perikardium dengan pleura atau ke paru, terus ke pembuluh darah. Nah, kalau 4A, dia selain infiltrasi, dia juga sudah membuat beberapa anak sebar, atau dia sudah punya beberapa satelit nodul, banyak di pleura dan di perikard. Jadi kamu lihat sepanjang perikardnya itu banyak nodul-nodul. Di tempat tumornya yang bersinggungannya ada, di atasnya itu ada, di atasnya ada lagi. Nah ini hati-hati bahwa dia sudah stadiumnya sudah 4A. Sedangkan kalau 4B, nah dia udah di luar. Dia bisa nodulnya ada di liver, dia bisa nodulnya ada di mana ini? Di KGB ya. Terus dia bisa di paru-paru.
Nah, ini tadi dia sudah masuk ke stadium yang 4B. Nah, bagaimana treatment dari masing-masing stadium ini? Kalau stadium 1 ya diambil gitu ya. Diambil, pemilihannya adalah lebih baik dilakukan timotimektomi. Ya, artinya diambil timus dengan diambil jaringan fat yang melingkupi dia. Kan gambarnya seperti ini ya. Nah, jadi diambil timus dengan diambil jaringan fat yang melingkupi dia. Jadi kita ngambilnya jangan ngepas di tumornya itu yang kita kadang-kadang di apa namanya dikelupas kapsulnya. Nah itu sebenarnya nggak benar. Yang benar itu adalah fatnya diikutin semua sehingga si tumor ini masih terlindungi di dalam. Sampai ke atas akhirnya pembuluh darah baru kamu lakukan ligasi atau pemotongan pembuluh darah. Nah, untuk stadium 2 maka terus terang kita kan tidak tahu ya dari awal itu kalau ini beda dengan lung cancer. Kalau lung cancer itu kita bisa memprediksi ada namanya clinical staging. Sedangkan kalau apa namanya timoma atau ya timikarsinoma kita ngelihatnya duran top. Begitu duran top kita ngelihat dia infiltrasi pada perikardium, maka dia masuk ke stadium 3. Nah, masalahnya begitu kita dapat ciluk bas seperti itu nggak bisa kita tutup dulu kan, langsung aja kita kerjakan. Jadi kendalanya pada tumor mediastinum ini adalah kadang-kadang kita tidak bisa menentukan clinical staging pada pasien. Jadi kalau misalkan kamu dapat gambaran seperti ini, ini sebenarnya kita itu bingung, ragu-ragu. Apakah ini memang bisa dibebaskan dengan mudah karena kita melihat masih oke nih sepertinya, atau tidak gitu ya. Nah, sehingga kita masuk setting operasinya, kita stenotomi, kita lihat Duranto op, sehingga kita terjebak dalam suatu kondisi seandainya memang dia infiltratif dan kita tidak bisa melakukan target operasi R0, maka yang bisa kita lakukan adalah debulking. Sehingga mereka di sini memberikan jawabannya semuanya adalah operasi semua. Kenapa? Karena memang kita tidak tahu clinical staging-nya sebelum dia operasi. Kita tidak bisa memperkirakan bahwa orang ini stadium 3, orang ini stadium 4. Stadium yang dikatakan oleh ini semua ini adalah stadium yang ditemukan pada waktu kita operasi. Ya, karena timus itu kadang-kadang kita nggak bisa melihat dari CT scan apakah dia masuk kategori yang stadium 1, 2, 3. Kalau 4 mungkin tahu ya karena dia udah ada metastasis, nah kalau udah begini-begini ya sudah. Sehingga mereka menyarankan untuk dilakukan operasi, terus ekskresi sampai batas yang sehat, kalau memang bisa, dan kemudian dilakukan radioterapi dan kemoterapi. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa dengan melakukan suatu pembedahan atau eksisi tumor, maka akan menurunkan terjadinya insiden terjadinya lokal recurrence. Nah, untuk stadium 4 ini sebenarnya yang paling disarankan adalah kita melakukan induksi kemoterapi. Jadi kita melakukan kemoterapi. Jadi seandainya kita melihat ada nodul-nodul di tempat lain gitu ya, tapi tumornya besar. Nah, jadi kita melakukan induksi kemoterapi. Kalau misalkan kita bisa mengecilkan tumor, maka baru kita operasi. Nah, dari sini saya melihat kalau untuk kasusnya Pak Tamar dulu itu, Pak Tamar tahu ya, Pak Tamar dulu seandainya dilakukan induksi kemoterapi dulu, lalu setelah itu kita lihat begitu dia tumornya mengecil, mungkin kita bisa masuk untuk operasi. Tapi ya saya nggak tahu, kita semua memang nggak bisa mengira-ngira ya. Kalau pada waktu itu dia di kemo, yang pertama pertanyaannya adalah apakah dia bisa bertahan dengan kemo seperti itu, karena pada waktu saya lihat dia kondisinya sudah nggak bisa berbaring, napasnya udah cengap-cengap, duduk itu yang paling nyaman untuk dia, berdiri atau jalan itu udah bikin sesak. Nah, saya nggak tahu apakah dia suitable untuk dilakukan suatu kemoterapi. Tapi pembedahan juga membuat dia akhirnya ngoyo ya. Ngoyonya itu dalam arti bahwa dia lama di ICU 2 bulan, terus tracheostomian, terus akhirnya bisa keluar, bolak-balik pneumonia, dan setelah itu dia pulang dan dia masuk ke Darmo lagi dengan pneumonia, terus akhirnya dia baru bisa pulang ke rumah. Ya, cukup lumayan struggling, dan saya nggak tahu apakah orang lain tuh bisa sekuat Pak Tamar ini dalam hal mendapatkan atau mengalami hal seperti ini. Untuk prognosis, stadium 1 itu 96%, ini dari literatur ya. Kalau stadium 2 itu 86%, stadium 3 69%, stadium 4 50%. Jadi 5-year prognosisnya itu sebenarnya nggak seburuk lung cancer. Tapi ya tetap aja malignant.
Nah, sedangkan untuk WHO klasifikasi patologis, ya, jadi yang begitu tumornya keluar, terus habis itu kita lihat PA-nya, nanti kan ada timoma A, timoma AB, atau timoma B1, B2, B3, dan C. C itu yang paling jelek ya, timikarsinoma, yang dia sudah infiltratif kemana-mana. Yang paling bagus itu adalah yang A, yang dia itu masih dalam bentuk kapsul. Nah, ini dikatakan 15 tahun dia bisa survive, tidak ada masalah. Dan semakin turun gradasinya, maka semakin turun juga angka survival rate-nya. Dan yang paling jelek memang timikarsinoma. 5 tahunnya dia cuma 38%. Saya ingat pernah punya pasien, saya membantu Dr. Heru Broto tahun 2012. Saya begitu selesai lulus, ada pasiennya teman sehat paru, saya lupa siapa, di konsultan kita dengan timoma besar. Tapi lewat Dr. Heru, advice-nya waktu itu lewat stereotomi. Buka stereotomi karena posisinya di tengah-tengah. Begitu stereotomi, apa yang terjadi? Gergajinya itu belah tumor. Yang gergaji saya, terus belah tumor. Bleeding lumayan banyak, saya call for help karena pada waktu itu saya masih baru pertama kali ngerjakan sendiri ya, karena baru selesai pendidikan. Disuruh Pak Bos mengerjakan, udah kamu buka dulu, nanti saya nyusul. Dan emang gayanya seperti itu. Begitu udah dibuka, jret, gitu ya. Saya sama siapa waktu itu, lupa saya. Dibuka, ternyata bleedingnya luar biasa banyak, karena saya lihat tuh ternyata tumornya terbelah. Tumornya pas ada di bawahnya sternum dan infiltratif pada dinding sternum. Jadi begitu, dari feeling saya nggak enak itu begitu saya membuat lubang yang di atas waktu kita mau memasukkan sternal saw-nya itu bleedingnya sudah lumayan. Tapi akhirnya ya sikat aja, seret, buka, ternyata di bawahnya itu tumornya ikut terbelah juga. Dan tumor cukup banyak. Akhirnya saya panggil beliau datang, akhirnya kita ngambil cepet-cepetan karena memang kita nggak bisa bekerja dengan enak. Yang namanya tumor kalau sudah terluka atau tumor sudah terbelah, itu kalian mau jahit, mau cas ke apapun tidak akan berhenti. Nah, itu yang perlu jadi hati-hati untuk kita semua nanti pada waktu kalian bekerja. Tumor tuh kalau sudah disenggol dia akan ngamuk. Jadi tumor tuh senggol bacok. Dia begitu disenggol, begitu berdarah, pasti angel menghentikannya. Di sini ada Dharma nggak? Saya sama Dharma pernah melakukan biopsi tumor. Ada, Dok. Nah, sampai kita mau nangis ya, Mak ya? Iya, Dok. Saya yang biopsi, Dok. Padahal cuma biopsi, tapi darahnya bisa ngocor nggak selesai. Darah itu ngocor nggak selesai. Nggak ada 2 liter kalau nggak salah itu. Padahal cuma cuil berapa sentimeter. Nah, itu tipikal. Paling ada satu. Lah makanya. Nah, itu ya, tipikal tumor itu seperti itu. Jadi kalian hati-hati. Setiap kali dealing dengan tumor, terus kalian melakukan suatu open biopsi atau melakukan suatu eksisi tumor. Nah, begitu kalian melihat tumor ini tendensinya berdarah, maka ini pasti malignan. Pasti ini suatu tumor yang vaskularisasinya sangat kuat atau sangat besar. Hati-hati. Nah, ini. Jadi, kalau tanyain mesnya grafis itu apakah pasti timoma? Jawabannya itu harus dibikin agak sedikit ini, diplomatis. Mesnya grafis itu berhubungan dengan timoma dalam 10-15%. Jadi artinya bahwa orang dengan mesnya grafis kalau dilakukan CT scan, maka 10-15% dia ada timomanya. Gitu. Atau kalau dibalik, pada orang dengan timoma, 30% dia punya mesnya grafis. Nah, ini dari literatur ya. Nah, itu tadi mengenai timoma. Nah, pertanyaan berikutnya biasanya tanyain, kenapa kok mesnya grafis itu berhubungan dengan timoma? Apa memang yang dihasilkan oleh timoma itu yang berkaitan dengan mesnya grafis? Nah, mengenai patofisiologi seperti itu, kalian bisa baca. Saya punya jurnalnya yang bagus, nanti saya kirim ke grupnya database itu untuk kalian baca. Di situ nanti ada jelas sekali, dia menggambarkan saya sendiri membacanya masih belum selesai, makanya saya nggak berani ngomong. Karena kalian biar baca sendiri, biar ngerti sendiri. Yang jelas berhubungan dengan sel T dan sel B terhadap pembentukan antibodi dari asetylcholinesterase. Jadi akan saya share jurnalnya, biar kalian baca sendiri. Terus berikutnya adalah limfoma, ya ini masuk ke middle ya. Limfoma sebenarnya nggak cuma middle, dia ada di anterior, ada di middle, ada di posterior. Dan limfoma ini ciri khasnya adalah dia banyak sekali lymph node. Jadi dia itu banyak multiple lymphadenopathy. Itu ciri khasnya limfoma. Jadi begitu kalian menemukan ada suatu tumor mediastinum, tapi ada KGB di supraclavicula, KGB di coli, KGB di axilla, KGB di manapun itu, maka kalian harus curiga bahwa ini adalah suatu limfoma. Karena dia ciri khasnya seperti itu.
Ada Hodgkin dan ada non-Hodgkin. Hodgkin lymphoma itu ditandai dengan peningkatan dari alkalin fosfatase dan penegakan diagnosanya biasanya dengan dilakukan suatu bone marrow aspirasi sama hapusan darah tepi. Tapi ini kita nggak usah bahas karena bukan bedah. Ini sebenarnya bukan kasusnya bedah ya. Ini kasusnya interna, cuman untuk sekedar tahu aja. Dan ada pembagiannya, stagingnya tuh menggunakan Ann Arbor. Jadi dia stage 1 itu hanya satu atau single pembesaran dari lymph node, bisa pada timus atau di spleen. Dan stage 2 dia ada 2 tapi di satu sisi. Dan kalau stage 3 dia ada di 2 sisi. 2 sisi itu kanan dan kiri. Dan kalau 4 dia ada di beberapa tempat. Tapi nggak akan tanyakan. Nah, terapinya ya ini radioterapi, kemoterapi ya, bukan bedah. Kita pembedahan pada kalau misalkan dia ada pleural effusion, nah, baru kita pasang IPC atau kita tapping atau kita pasang pigtail. Jadi kita pembedahan lebih pada mengobati simptom aja untuk memperbaiki quality of life, bukan untuk definitif terapi. Jadi untuk malignansi itu kita harus berpikir bahwa terapi itu ada 2, yang definitif atau kuratif, dan yang berikutnya adalah paliatif. Ya. Jadi kalau definitif atau kuratif itu kita mengambil masanya semua dengan targetnya adalah R0 reseksi. Sedangkan kalau paliatif itu kita tidak otik-otik tumornya, tapi kita hanya memberikan atau melakukan sesuatu untuk memperbaiki keluhannya dia atau untuk memperbaiki quality of life-nya dia. Pasang drain, pasang IPC, drainase intraperikard, ataupun bypass vena cava ke atrium kanan, gitu ya, untuk SVC syndrome. Hal-hal seperti itu adalah tujuannya hanya untuk memperbaiki quality of life, bukan untuk menyembuhkan pasien dari tumor, bukan untuk meningkatkan angka survival rate. Ini juga sama, HL, NHL sama. Nah ini berikutnya ini yang seru juga adalah germ cell tumor. Ya. Germ cell tumor itu ada NSGCT dan SGCT atau non-seminomatous germ cell tumor atau yang seminomatous. Menurut literatur dia berhubungan dengan sindroma Klinefelter. Tapi terus terang saya belum pernah menemukan pasien yang seperti ini yang berhubungan dengan sindroma Klinefelter. Ya. Tapi literatur mengatakan seperti itu. Nah, dibagi menjadi benign yaitu teratoma dan dermoid case. Nah, cuma ini aja yang benign. Yang lainnya tuh malignant. Jadi kalau kalian tanyain apa bagian dari germ cell tumor yang benign, ya cuma teratoma atau dermoid case. Yang lainnya itu adalah malignant, mulai dari immature teratoma, terus embryonal cell tumor, neural cell tumor, choriocarcinoma. Terapinya apa? Ya kemoterapi. Kita melakukan pembedahan kalau misalkan dia hasil kemoterapinya baik, dalam arti bahwa tumornya mengecil atau seluruh markernya beta sedikit sama AFP-nya itu sudah minimal atau negatif. Ya, jadi tidak ada peningkatan. Jadi dia hanya tersisa suatu massa saja. Nah itu baru dilakukan satu tindakan pembedahan. Katanya begitu. Tapi selama ini kalau saya menemukan kasus seminoma atau choriocarcinoma ataupun yang kayak gitu-gitu itu jarang sekali saya melakukan pembedahan. Kecuali teratoma. Kalau teratoma sudah beberapa kasus yang kita lakukan tindakan karena memang teratoma seharusnya dia bukan suatu hal yang malignan ya, benign. Jadi kita bisa melakukan tindakan pembedahan. Nah, untuk seminoma, seminomatous germ cell tumor itu sifatnya malignan, ya. Tapi kasusnya nggak terlalu banyak. Dan tindakannya ya hanya memberikan kemoterapi ya, golongan platinum base biasanya. Kalau misalkan dia kecil, nah ini yang kadang-kadang agak sedikit bikin gatal ya, tumornya itu kecil. Nah, masa nggak diambil? Hasil patologinya mengatakan dia seminoma. Nah, disetujui atau direkomendasikan untuk pembedahan, tapi harus diikuti dengan radioterapi. Tapi asalkan kamu bisa mencapai R0, sekali lagi ya, bukan hanya debulking, tapi R0. Yang namanya operasi debulking itu adalah operasi yang dalam kondisi terkejut atau surprise. Jadi kamu nggak tahu bahwa ternyata waktu dibuka, ternyata dia nempel di mana-mana. Nah, itu namanya operasinya debulking. Tapi dari awal, sebenarnya kita tidak boleh untuk memplanningkan bahwa saya nanti akan debulking saja. Nah, itu nggak boleh ternyata. Saya baru tahu, ya, saya baru menyadari lah. Jadi kalau kita mau operasi itu target kita membuka dadanya pasien atau memasukkan trokar ke dadanya pasien, targetnya itu adalah R0 reseksi. Tidak boleh kita mencanangkan targetnya itu adalah debulking.
Karena dulu saya pernah diajari bahwa ada pasien dengan sindroma vena cava superior, penekanan dari tumor mediastinum. Saya nggak tahu, mungkin pada waktu itu tumornya ganas, cuma saya nggak tahu saya, udah lama sekali. Nah, terus disarankan sama senior untuk udah buka aja, ambil sedikit yang menekan superior vena cava itu supaya dia nanti bendungannya hilang. Ternyata tidak ada gunanya, tidak ada hasilnya atau tidak terlalu signifikan. Kenapa? Karena yang terjadi pada orang itu bukan terbendung dia, bukan ditekan dia, tapi tumornya itu menginfiltrasi. Jadi kalau tumornya menginfiltrasi, kamu mau mengurangi tumornya ke apapun di atasnya, kalau yang di dalamnya dia tetap masuk di situ, ya nggak ada gunanya. Yang mungkin akan memberikan hasil adalah kalau melakukan suatu bypass dari superior vena cava di atas atau proksimal dari tumor infiltratif ke atrium kanan. Dan itu pernah dilakukan oleh Dr. Oki. Saya lihat pasiennya, cuman saya nggak ikut operasinya, saya lihat dilakukan seperti itu, jadi dilakukan bypass. Cuman yang menjadi agak sedikit penyesalan dari kita semua adalah grafnya yang ada cuma kecil, jadi kita memang tidak mempersiapkan diri ya, kita nggak menyangka bahwa akan terjadi sesuatu seperti itu. Akhirnya pada waktu kita buka nggak ada persiapan, kita pakai graf yang nggak terlalu besar, jadi gedenya SVC itu masih kalah dengan grafnya itu graf yang untuk dipakai untuk bitisan itu Cortex. Saya lupa ukurnya berapa, pokoknya kecil sekali, ya nggak terlalu besar lah. Tapi paling nggak waktu itu Dr. Rocky ngomong lumayan lah daripada nggak sama sekali ya. Tapi yang terjadi waktu berapa bulan kemudian ya tetap aja orangnya masih bengkak. Satu bulan setelah operasi itu datang ke poli. Waktu itu kan kita selalu course. Nah, jadi pasien itu di-course-kan lagi karena di poli dilihat kok masih bengkak, gitu, dimasukin course lagi. Sama Prof. Vito dilihat, Prof. Vito berpendapat bahwa ini nggak jalan mungkin. Nggak jalannya bisa karena suatu malignansi itu punya tendensi untuk terjadinya suatu gangguan koagulasi. Jadi dia gampang sekali membeku. Sehingga walaupun kita memberikan obat-obatan antiplatelet gitu ya, tapi tetap aja dia nggak bisa. Jadi beliau berkata bahwa mungkin bypass juga nggak memberikan hasil yang baik ya. Tapi kalau saya berpendapat mungkin pada waktu itu seandainya grafnya cukup besar, mungkin lain ceritanya. Tapi saya nggak tahu karena saya belum pernah melakukan bypass dari SVC ke RA untuk pasien yang superior vena cava syndrome. Nah, ini ya, stem cell tumor tadi yang saya katakan, kalau teratoma itu dia jinak. Nah, yang lain ini ganas semua. Jadi seminoma itu ada peningkatan beta HCG, tapi AFP-nya tidak meningkat. Nah, selain daripada itu semuanya meningkat. Nah, ini ngapalkannya gampang nih. Jadi hanya seminoma yang AFP-nya tidak meningkat. Sedangkan yang lain, ya, non-seminoma, teratokarsinoma, koriokarsinoma, grup-grupnya germ cell tumor ini semuanya meningkat. Jadi kalau misalkan tanyain nanti, kalau seminoma itu kasnya apa? Ya kasnya adalah AFP-nya tidak meningkat. Ini apalan aja nih. Oke, berikutnya adalah posterior mesh. Nah, posterior mesh ini sebenarnya lebih friendly ya. Dia adalah macam tumor mediastinum yang tidak terlalu aneh-aneh ya. Jadi dia tuh slow growing, kadang asimptomatik. Saya pernah sekali operasi, ya mungkin sama Dharma juga ya, Ibu, yang di Griu tuh, ya, yang kamu dikasih kaktus itu. Iya, kan? Nah, yang akhirnya pasiennya itu jadi silotorak yang aku cerita sama kamu itu. Ya, dia silotorak karena ya ini. Jadi problem atau pitfall-nya kalau kita operasi yang posterior itu adalah kalau di kanan, kebetulan pasien saya itu di kanan cukup besar, terus habis itu saya operasi sama Dharma, dari penampakan duran top nggak ada masalah, nggak ada yang bocor, nggak ada yang netes, esofagus juga aman. Yang perlu kita hati-hati adalah esofagus gitu kan, karena dia ada di posterior atau infiltrasi pada medulla spinalis atau vertebrae. Hati-hati dengan tumor-tumor yang neurogenik seperti itu. Kalau misalnya mencederai medulla spinalis atau vertebrae, nanti bisa fatal. Pasiennya datang jalan kaki, tahu-tahu lumpuh, itu kan jadi masalah. Nah terus setelah operasi cabut drain, nggak ada masalah, seminggu itu orangnya baik-baik saja pasien saya itu. Terus habis itu pulang. Kontrol seminggu kemudian waktu mau rawat luka, saya ngelihat si ibu itu duduk. Terus tak suruh daran ke praktekan saya, nggak kuat. Jadi dia pakai kursi roda. Nah, kan saya kan heran, kok bisa seperti itu ya? Terus begitu saya dengarkan suara nafasnya nggak ada. Nah, feeling saya udah nggak enak nih. Apakah effusi pleura? Saya foto, bener penuh.
Jadi dada sebelah kanan itu penuh dengan cairan. Akhirnya saya minta malam itu juga saya pasang IPC langsung, nggak pakai drain, karena saya merasa bahwa kalau ini adalah efusi maka itu adalah satu hal yang malignan. Jadi saya minta izin untuk dipasang IPC. Begitu saya pasang IPC keluarnya susu. Wah sudah, begitu keluar susu, saya ambil analisa, ternyata benar muncul triglyceridnya cukup tinggi. Ya. Nah pada waktu itu diagnosa saya adalah selotorat. Terus akhirnya saya melihat ke belakang bahwa kemungkinan pada waktu saya melakukan disseksi tumor itu mungkin ada tutus thoracic karena dia emang di jalurnya tutus thoracic dan esophagus. Ada tutus thoracic yang terluka. Tapi orang ini dengan mengatur diet, terus dengan IPC dia bisa pulang. Jadi saya cuma rawat 2 hari 3 hari setelah saya drainase seperti itu. Terus sudah terkontrol, saya kasih catatan makannya apa aja. Jadi orang itu untung aja educated ya, jadi orangnya itu bisa saya dikte ya. Hari Senin makan ini, hari Selasa makan ini, Rabu makan ini, dan diturutin sama dia. Akhirnya saya bisa ngelepas IPC-nya tanpa ada keluhan apa-apa itu setelah 3 minggu. Jadi 3 minggu dia dirawat tanpa harus ngamar, hanya dengan IPC, dan makannya saya atur. Dan suaminya nurut sama saya, jadi suami sama istrinya itu orang yang benar-benar nurut, jadi mereka nggak neko-neko, mereka nggak makan yang aneh-aneh yang nggak sesuai dengan apa yang saya sarankan. Dan akhirnya 3 minggu dia lepas IPC, kondisinya baik, dan akhirnya saya dan Dharma dikasih kaktus. Oke, nah untuk kasus-kasus yang neurogenic tumor atau yang dia itu di belakang, maka pemilihannya adalah MRI. Ya. Jadi kalau misalkan untuk tumor yang posterior, kamu harus berpikir bahwa ini mungkin ada infiltratif. MSCT tidak bisa melihat sejelas MRI. Jadi MRI yang mungkin kamu harus lakukan. Saya pernah dikonsulkan 3 kasus dikonsulkan oleh teman sejawat ortopedi. 1 ortopedi, 1 NS. Dokter IB NS itu konsul saya. Ada pasien dengan saya lupa diagnosanya mereka apa, tapi ada massa di posterior dari mediastinum. Dan mereka ketemunya itu secara nggak sengaja pada waktu melakukan MRI. Nah, jadi dari MRI-nya itu memang kelihatan lebih jelas. Jadi masanya itu bisa dia itu masuk ke medula spinalis dan dia infiltratif ke medula spinalis itu kelihatan. Sedangkan kalau MSCT mungkin nggak akan kelihatan. MSCT mungkin hanya kelihatan batasnya aja tumor dengan. Tapi untuk masuknya atau untuk infiltratifnya mungkin nggak kelihatan. Tapi dengan MRI lebih kelihatan. Sehingga disarankan pada tumor mediastinum yang posterior, yang kalian curiga bahwa ini ada infiltratif ke organ-organ yang di belakang itu, esophagus ataupun medula spinalis atau vertebrae, maka kalian sarankan untuk pemeriksaan MRI. Nah, kayak gini nih. Ini MRI. Ini MRI, nah ini bisa lebih kelihatan. Kalau misalkan di CT hanya kelihatan seperti ini. Nggak terlalu bisa melihat gitu ya, batasnya seperti apa lagi. Kalau MRI kita bisa melihat lebih jelas. Nah, tipikalnya dia benign. Schwannoma atau tumor mediastinum yang lain itu benign. Jarang sekali yang ganas. Nah, jadi pembedahannya atau tindakannya adalah dan jika ada keterlibatan dengan spine atau medula spinalis, maka harus panggil teman sejawat neurosurgeon. Dan mereka memang walaupun dia infiltratif ke medula spinalis, tetap mereka melakukan tindakan eksisi karena kalau dibiarkan aja maka dia akan membuat kelemahan dari anggota gerak. Oke, saran saya itu untuk mediastinal tumor. Terus ini sekalian nyambung karena besok saya mungkin tidak bisa lagi ngajar. Jadi saya ini dikejar deadline. Hari Rabu suruh presentasi mengenai proposal penelitian sama Dr. Heru. Jadi saya sekarang lagi konsentrasi untuk itu. Nah, ini satu hal yang berkaitan dengan lung cancer tadi, cuman sebentar aja, saya nggak banyak-banyak, ini nggak usah, pengantar nggak usah. Jadi saya mau menjelaskan, nah, bagaimana mengetahui atau memprediksi bahwa tumor itu cenderung ke arah benign atau ke arah yang ganas. Nah, jadi ukuran di nomor 1 itu ukuran ya, terus habis itu batas, ada yang klasifikasi, ada yang bentukan fat, dan ada kavitas. Maka ini yang jadi poin-poin penting. Ukuran kalau misalkan dia di bawah 5 mm atau ya lebih kecil daripada 5 mm, maka dia lebih ke arah benign. Semakin besar tumor itu, maka dia semakin ganas. Sedangkan kalau batas, kalau misalkan dia irregular, ya, nah itu yang dikatakan lebih ke arah
ganas atau yang dikenal dengan istilah corona radiata. Nah, itu adalah tanda dari suatu malignancy. Nanti ada gambarnya. Ini klasifikasi semakin banyak gambaran klasifikasi, semakin ya seperti popcorn gitu ya. Itu maka dia lebih sugestif ke arah ganas. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ada klasifikasi seperti ini. Ada gambaran putih-putih ini. Putih-putih. Nah, ini ada di. Ini bukannya aorta ya? Ini aorta ya. Yang ini maksudnya. Nah, ini adanya fat, adanya tisu fat, maka dia lebih ke arah ke hamartoma. Jadi kalau misalkan dia ada bentukan fat, maka dia sebenarnya lebih ke arah ke benign. Ini gambarnya kavitas. Nah, ini mengenai batas tadi. Gambaran seperti ini, gambaran seperti ini, nah ini lebih jelas. Semakin nampak ground glass-nya ini seperti ini, maka dia lebih ke arah ganas dengan batasnya yang tidak tegas. Oke, dan selain menilai itu, maka kalian harus menyocokkan dengan anamnesa atau penilaian risiko, mulai dari merokok, terus habis itu apakah terpapar dengan polusi, atau ada riwayat keluarga dengan malignansi. Nah, itu dikaitkan dengan pemeriksaan yang kalian dapatkan. Nah, ini adalah algoritmanya dari Flesner. Jadi kalau misalkan dia ada solid tumor yang dia itu stabil dalam waktu 2 tahun, maka tidak usah dilakukan apa-apa. Tapi kalau misalkan dia ada gambaran lemak, seperti saya katakan tadi, maka juga dia kemungkinan aman, gitu ya. Nah, terus kalau misalkan ada tumor yang tumbuh atau dia dalam waktu beberapa 1 bulan, 2 bulan dia diulang, dia udah lebih besar, maka diputuskan untuk biopsi. Biopsi ini bisa melakukan biopsi secara open ataupun secara yang disarankan sebenarnya open biopsi karena dia melukai kapsul tumor. Tapi kadang-kadang beberapa teman sehat paru itu masih melakukan FNAB atau cold biopsi. Nah, ini ada pure ground glass, ada solid tumor, ada part solid atau separuh solidnya. Kalau yang ini kita sebenarnya kita evaluasi selama 3 sampai 6 bulan, baru setelah itu kita evaluasi lagi. Tapi kalau yang di sini kurang dari 8 mm kita juga nggak apa-apain, tapi kalau dia lebih dari 8 mm maka kita harus melakukan pemeriksaan untuk melihat kemungkinannya apakah itu CT scan, ini dari CT scan, apakah itu kita perlu melakukan PET scan atau perlu melakukan biopsi. Kalau misalkan kita melihat tendensinya lebih ke arah malignansi, dilihat dari batas-batas yang itu ya. Nah, untuk pure ground glass juga sama. Jadi kalau misalkan dia gambaran ground glass itu seperti apa ya? Antara tumor itu menyengat kontras tapi antara tidak. Jadi samar. Seperti ini. Ground glass itu seperti ini sebenarnya. Jadi nggak terlalu terang tapi juga nggak terlalu hilang seperti ini. Lebih ke arah seperti ini. Nah, kayak gini ini nggak ada kelainan. Tapi begitu CT scan ada kelainan seperti ini. Yang disarankan itu adalah wedge, ya. Jadi biopsinya itu adalah wedge, dilakukan wedge. Terus setelah itu, ya seperti yang saya bolak-balik ngomong itu. Ya. Terus habis itu dilihat tumornya, terus dipisahkan PA. Kalau PA-nya hasilnya baik, ya sudah, berarti selesai operasi. Tapi kalau PA-nya malignan, ya kamu harus lobektomi. Oke, ya, oke, dah itu aja. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Assalamualaikum, Dok. Dok mau tanya. Sebut nama.